Bayangkan, seorang kakek tua miskin, hidup sebatang kara, tiba-tiba dituduh mencuri di tengah pasar. Tapi, saat sidang dimulai, semua orang tercengang ketika ia membongkar konspirasi besar yang melibatkan pejabat tinggi dan aparat negara. Siap, sebenarnya kakek Kardi, mengapa ia hidup dalam penyamaran selama puluhan tahun, dan apa yang ia pertaruhkan demi mengungkap kebenaran? Tonton video ini sampai habis, karena di akhir akan ada plot twist mengejutkan yang tak akan kamu duga. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dulu channel ini, biar kamu nggak ketinggalan kisah nyata inspiratif lainnya. Mari kita mulai. Langit pagi masih berkabut tipis saat suara bising pedagang mulai memenuhi area pasar Pucang Sari. Bau ikan asin, keringat, dan sayur mayur bercampur menjadi aroma khas yang hanya bisa ditemui di pasar tradisional. Para ibu rumah tangga sibuk menawar, tukang parkir bersuit-suit memanggil, dan tukang sayur berteriak menawarkan dagangannya. Di antara keramaian itu, seorang lelaki tua melangkah pelan. Tubuhnya sedikit membungkuk, menenteng karung goni yang sudah usang di pundaknya. Namanya Kardi. Orang-orang memanggilnya kakek Kardi, atau kadang hanya Simbah. Tak banyak yang tahu dari mana ia berasal. Wajahnya keriput, kulitnya legam terbakar matahari, dan matanya tampak seperti menyimpan banyak luka namun tetap bersinar, penuh kelembutan. Tiap hari ia berjalan mengelilingi pasar, mengumpulkan botol plastik bekas, kardus sisa, dan logam-logam kecil yang bisa dijual ke pengepul barang rongsokan. "Pak Kardi, ini botolnya, ambil aja ya," ujar seorang tukang gorengan, menyodorkan kantong berisi bekas minuman. Kardi tersenyum lebar. "Matur nuwun, Mbak." Gusti sing mbales. Ia berbicara dengan bahasa yang halus, tak pernah marah, tak pernah menuntut. Anak-anak kecil sering mengejeknya, namun ia tak pernah membalas. Orang di pasar menganggapnya bagian dari lingkungan, tapi tetap saja ia bukan siapa-siapa, hanya orang tua miskin yang dianggap tak penting. Namun hari itu berbeda. Sekitar pukul 9 pagi, teriakan seorang wanita muda mengguncang suasana. "Dompetku? Dompetku hilang!" Keramaian seketika berubah menjadi kekacauan. Wanita itu mengenakan kemeja mahal dan rok selutut. Riasannya rapi dan cincin-cincin mahal menghiasi jemarinya. Ia terlihat panik, matanya liar mencari-cari. "Barusan masih di tangan saya? Baru saja selesai bayar daging?" Beberapa orang mulai bergerak. Penjual daging ditanya, orang-orang di sekitar dimintai keterangan, tapi tak ada petunjuk yang jelas, sampai seorang pemuda menunjuk dengan yakin. "Tadi saya lihat orang tua itu jalan pas di belakang ibu itu," katanya sambil mengacungkan jari ke arah kakek Kardi. Semua mata tiba-tiba mengarah pada sosok tua yang sedang membungkuk mengambil botol plastik dari tong sampah tak jauh dari tempat kejadian. "Hei, Simbah!" teriak seorang pria muda, berbadan tegap, mengenakan rompi satpam. Kardi berdiri, kaget. "Ada apa, Nak?" tanyanya bingung. "Buka tasmu," kata satpam itu, sambil mendekat. Kardi mengangkat karung goni miliknya. "Ini cuma barang bekas, Nak. Monggo dicek kalau tidak percaya." Satpam itu menyambar karung dan mengobrak-abrik isinya. Orang-orang mulai berkumpul. Beberapa menyalakan kamera ponsel. Ada botol, kaleng, sisa kardus, dan pakaian bekas. Namun, tak ada tanda-tanda dompet. "Saya nggak lihat ada dompet," ujar penjual pisang. "Jangan-jangan dia udah sembunyikan," timpal yang lain. "Pencuri kok tua ya? Malu-maluin. Zaman sekarang, siapa aja bisa maling." Kardi diam, sorot matanya perlahan berubah. Bukan marah tapi luka. Seperti dihujam ribuan panah kata-kata yang menusuk lebih dalam dari pedang. "Boleh saya bicara, Bu?" tanya Kardi sopan pada wanita pemilik dompet. "Ngapain? Udah jelas kamu yang paling dekat." Wanita itu membentak. "Saya nggak peduli kamu tua atau miskin, tapi maling, tetap maling." Kardi mengangguk pelan. "Saya tidak mengambil apapun. Saya hanya lewat." Polisi pasar datang. Mereka memeriksa karung Kardi sekali lagi, dan untuk kedua kalinya tak menemukan apapun. "Tapi desakan massa terlalu kuat. Bawa aja ke pos," kata seorang warga. Bayar diinterogasi di sana. Polisi menggiring Kardi
Ia tak melawan. Ia menunduk, suara-suara mencibir masih terdengar, hingga ia menghilang di balik kerumunan. Di kejauhan, seorang bocah kecil yang biasa diberi roti oleh Kardi, menangis diam-diam di sudut bangunan toko di pas polisi. Suasana berbeda. Kardi duduk di kursi panjang, tangan terlipat di pangkuan. Seorang petugas muda duduk di hadapannya. Di dinding, ada cermin besar dua arah. "Bapak Kardi, mohon kerjasama ya," ujar petugas. Kardi mengangguk. "Saya tak akan lari, Nak. Saya cuma mau pulang sebelum asar." Petugas itu menatapnya tajam. "Kami tahu Bapak tidak punya rumah. Tidur di emperan masjid, kadang di warung tutup, tidak ada keluarga, tidak ada KTP." Kardi diam, matanya menatap lantai. "Lalu, siapa Bapak sebenarnya?" Kardi mengangkat wajahnya, tersenyum samar. "Bapak takkan percaya kalau saya jawab." "Coba saja." Kardi menatap lurus ke mata petugas. Untuk sesaat, ruangan itu terasa membeku. "Saya, dulu, orang yang dipercaya. Tapi sekarang, semua orang menganggap saya sampah." Petugas menelan ludah. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Nada bicara Kardi bukan seperti lelaki gelandangan biasa. Di luar pos polisi, wartawan mulai berkumpul. Isu tentang pencuri lansia mulai viral di media sosial. Judul-judul sensasional bermunculan. Kakek tua bobol pasar tradisional, maling tanpa rumah, usia bukan halangan, dompet raib. Warga geram, tak satu pun dari mereka tahu bahwa lelaki tua yang kini jadi bahan olokan itu menyimpan rahasia lebih besar daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Dan hari ini baru permulaannya. Senja mulai menuruni langit saat suara azan berkumandang dari menara kecil di ujung pasar. Warna jingga membias di jendela pos polisi. Namun suasana di dalam ruangan masih terasa murung dan tegang. Kakek Kardi duduk di bangku kayu, diam seperti patung tua yang dibiarkan termakan waktu. Di hadapannya, dua polisi muda masih sibuk mengetik laporan. "Nama lengkapmu siapa, Pak?" tanya salah satu polisi. "Bernama Adit, yang masih belum lama lulus dari akademi." "Kardi," jawabnya pelan. "Ada nama tengah, nama orang tua, tak ada yang perlu kau catat. Semua itu tinggal kenangan." Adit saling pandang dengan rekannya, Bayu. Mereka mulai kehilangan arah. Lelaki tua di hadapan mereka bukan seperti tersangka. Pencurian biasa. Ia tak menangis, tak meronta, juga tak membela diri. Ia hanya duduk diam, menunggu semuanya berjalan sesuai alurnya. Bayu membuka dompetnya, mengeluarkan foto anaknya. "Pak, saya juga punya ayah, tua, sakit-sakitan, tapi tetap saya hormati. Tapi kalau ayah saya ketahuan maling, saya akan lebih malu lagi." "Kenapa, Pak? Kenapa mesti ambil jalan ini?" Kardi tersenyum. "Kau lihat saya seperti maling?" Bayu tak menjawab. Ia justru mengalihkan pandangan, merasa ada sesuatu dalam tatapan Kardi yang sulit ia pahami. Bukan tatapan ketakutan, bukan pula tatapan putus asa. Ada semacam keyakinan atau ketenangan yang menusuk diam-diam. "Laporan saksi menyebut Anda berada di sekitar lokasi hilangnya dompet." "Betul, saya lewat situ, tapi saya tidak mengambil apapun." "Lalu kenapa tak langsung menjelaskan sejak awal?" "Saya sudah terlalu tua untuk meyakinkan orang yang sudah punya kesimpulan." Jawaban itu membuat Adit terdiam cukup lama. Di layar laptopnya, laporan hampir selesai. Ia hanya perlu satu tanda tangan. Pengakuan Kardi atas status tersangkanya. Meski tak ada bukti fisik, tekanan publik membuat mereka harus bertindak cepat. "Pak, ini form status penahanan, hanya formalitas. Sebelum kami kirim ke kantor resor." Kardi memandang kertas itu, lalu memandang Adit. "Kalau saya tanda tangan, kalian puas?" "Ini prosedur, Pak," jawab Adit pelan. Ia pun merasa bersalah. Kardi memandangi pulpen, lalu berkata lirih, "Terkadang tinta jauh lebih tajam dari peluru." Di luar ruangan, suasana sudah ramai. Wartawan, relawan sosial, dan bahkan anggota LSM berkumpul. Sebagian bersimpati pada Kardi, sebagian datang hanya untuk konten. Di antara kerumunan itu, ada seorang wanita muda
yang tampak tak seperti yang lain, berpakaian rapi, membawa tas laptop, dan sesekali menulis cepat di buku catatannya. Namanya Dira, seorang pengacara muda, lulusan luar negeri, yang baru kembali ke Indonesia. Setelah 4 tahun menimba ilmu, ia sedang magang di Lembaga Bantuan Hukum Kota, dan tertarik datang setelah membaca kasus ini di media sosial. "Apa saya bisa bicara dengan tersangka?" tanyanya pada petugas jaga. "Saudara? Atau kuasa?" "Hyuka, bukan. Tapi saya punya hak sebagai pengacara untuk menawari bantuan." Petugas menatapnya ragu, namun akhirnya mengizinkan. Dira melangkah masuk ke ruang interogasi. Kardi menoleh pelan saat pintu terbuka. Seorang wanita muda berdiri di sana, dengan sorot mata tegas namun tenang. Ia mengangguk sopan. "Selamat malam, Bapak. Saya Dira. Boleh saya bicara sebentar?" Kardi diam. "Saya pengacara, dan saya rasa Bapak sedang dijadikan kambing hitam atas sesuatu yang lebih besar dari sekadar dompet." "Heling." Kardi masih diam, tapi matanya mulai memperhatikan Dira lebih dekat. "Saya sudah baca laporan singkatnya. Ada saksi, tapi tidak ada rekaman CCTV. Tidak ada barang bukti, tapi publik sudah marah. Polisi terdesak. Lalu muncullah Bapak, yang tua, tak dikenal, dan mudah disalahkan." Kardi tersenyum kecil. Anak muda zaman sekarang, pintar juga berbicara. "Saya tidak hanya bicara, Pak. Saya ingin bantu Bapak." Kardi memiringkan kepala. "Apa untungnya bagimu?" "Kadang bukan soal untung, tapi soal meluruskan yang bengkok." Untuk pertama kalinya, Kardi menatap langsung ke mata seseorang sejak ditangkap. "Kau bilang namamu Dira?" "Iya, Pak. Jangan ikut campur. Ini lebih besar dari yang kau bayangkan." Dira tidak mundur. Ia justru maju satu langkah. "Kalau memang besar, justru saya harus tahu. Saya bisa bantu." Kardi menunduk. "Saya hidup di dunia yang penuh kelicikan. Sekarang, saya hanya ingin mati dalam ketenangan. Tapi dunia tak pernah membiarkan orang sepertiku tenang." Dira menggigit bibirnya. Ia ingin membantah, tapi sadar, ini bukan soal menang debat. Kalau Bapak berubah pikiran, saya akan tetap di luar. "Saya tidak takut, Pak. Saya pernah berhadapan dengan yang lebih besar dari ini." Kardi menatapnya dalam-dalam. "Baik, kalau kau memang ingin bantu, cari tahu siapa yang menghapus CCTV pasar hari ini." Dira tercengang. "Dihapus?" Kardi mengangguk pelan. "Itu bukan kecelakaan. Itu disengaja. Karena saya bukan tersangka, saya adalah target." Suasana ruangan mendadak terasa berbeda. Kata-kata Kardi menggantung di udara, seperti asap tebal yang menyusup ke celah-celah logika. Dira keluar ruangan dengan jantung berdetak cepat. Untuk pertama kalinya dalam kariernya, ia merasa masuk ke lubang yang mungkin terlalu dalam. Tapi ada sesuatu dalam diri Kardi yang membuatnya yakin bahwa lelaki tua itu menyimpan kebenaran yang harus diperjuangkan. Malam itu, kota Pucang Sari kembali sunyi. Di balik jeruji besi sementara, kakek Kardi duduk bersandar di dinding, matanya menatap langit-langit. Ia tahu ini belum apa-apa, bahwa esok hari bukan hanya tentang membuktikan ketidakbersalahannya, tapi tentang membuka pintu-pintu rahasia yang telah terkunci rapat selama puluhan tahun. Dan ia tahu waktunya telah tiba. Gedung Pengadilan Negeri Kota Pucang Sari pagi itu dipenuhi riuh rendah suara wartawan dan masyarakat. Matahari belum tinggi, tapi antrean kendaraan sudah mengular di jalan depan gedung. Mobil media, motor pengantar logistik, dan taksi online saling berebut ruang. Pintu ruang sidang utama dijaga ketat oleh aparat. Tidak semua boleh masuk, hanya pihak berwenang, keluarga terdakwa, pengacara, dan segelintir jurnalis yang mendapatkan izin peliputan langsung di dalam ruangan. Deretan kursi kayu penuh oleh wajah-wajah ingin tahu. Sebagian dari mereka datang bukan karena peduli akan keadilan, tapi karena haus akan cerita sensasional. Mereka ingin melihat langsung lelaki tua yang dituduh mencuri dompet sosok yang semalam menghiasi berita utama televisi dan media sosial. Di tengah ruangan, duduk seorang lelaki tua dengan tangan di borgol ringan. Tubuhnya kurus, punggung sedikit bungkuk, tapi pandangannya lurus dan tegas. Ia tidak menunduk, tidak pula gemetar. Ia memandangi ruangan itu seperti seseorang yang tahu
Ia pernah berdiri di tempat itu dulu namun dengan posisi yang sangat berbeda. Dialah Kardi, sidang perkara nomor 32. Terdakwa atas nama Kardi bin. Suara panitera berhenti sesaat, lalu melanjutkan. Tidak diketahui. Hakim yang duduk di kursi utama mengangkat alis. Lelaki berperawakan tinggi dan berkepala botak itu bernama Hakim Satya, umurnya sekitar 50 tahun. Wajahnya tegas, suara bassnya berat dan dalam. Tidak diketahui, ulangnya, nada suaranya sedikit mencurigai. Panitera gugup. Benar yang mulia. Berdasarkan berkas, terdakwa tidak memiliki identitas resmi. Tidak ada data kelahiran, tidak ada kartu identitas, tertulis sebagai gelandangan. Hakim Satya memandangi Kardi dalam diam. Beberapa detik berlalu, sebelum ia akhirnya berkata pelan, apa terdakwa memiliki nama lain selain Kardi? Kardi menatap lurus. Saya pernah punya banyak nama, yang mulia. Tapi sekarang, cukup Kardi. Jawaban itu membuat ruang sidang sedikit bergemuruh. Beberapa wartawan saling bisik-bisik. Dira, yang duduk di sisi kanan ruang sidang sebagai pengacara pembela, mencatat sesuatu. Ia sudah mengajukan diri secara resmi sejak malam sebelumnya. Ia tahu perkara ini akan besar, tapi tidak menyangka atmosfernya bisa seberat ini. Saksi pertama dihadirkan, wanita pemilik dompet. Ia tampil elegan, duduk dengan tenang di kursi saksi. Saya kehilangan dompet setelah membayar daging di pasar. Dompet itu berisi uang tunai, kartu identitas, dan beberapa kartu penting. Saya merasa seseorang mengambilnya saat saya membalikan badan. Apakah Anda melihat terdakwa secara langsung mengambilnya? Tanya Dira. Saya tidak melihat secara langsung. Tapi banyak orang bilang, beliau yang terakhir berada di belakang saya. Dira mengangguk. Jadi Anda tidak menyaksikan sendiri? Wanita itu mulai gugup. Saya yakin dia mencurigakan. Apakah Anda kenal beliau sebelumnya? Tidak. Lalu Anda menuduh beliau, seorang yang Anda tidak kenal, tanpa bukti konkret? Banyak yang lihat. Siapa yang benar-benar melihat beliau mengambil dompet Anda? Hening. Hakim mengetuk palu. Cukup. Saksi hanya memberikan kesaksian berdasarkan pengamatan. Kesimpulan di luar pengamatan langsung akan diabaikan. Dira menarik napas lega. Saksi kedua dipanggil. Kali ini seorang pria muda, penjual daging. Ia mengaku melihat Kardi lewat di belakang saksi pertama. Dia memang lewat di belakangnya, tapi saya tidak melihat apapun yang mencurigakan. Saya juga sibuk menimbang pesanan. Jadi tidak ada tindakan mencuri yang Anda lihat secara langsung? Tanya hakim. Tidak ada yang mulia. Sekali lagi, ruang sidang hening. Ketika giliran Kardi diminta memberikan kesaksian, semua mata tertuju padanya. Bapak Kardi, apakah Anda mengambil dompet milik saksi pertama? Tanya hakim. Tidak yang mulia. Apakah Bapak berada di lokasi saat itu? Saya memang lewat di belakang beliau, tapi saya tak menyentuh apapun. Kenapa Bapak tidak melawan saat dituduh? Sebab dalam hidup, saya sudah sering dituduh. Lebih baik saya diam, agar suara saya tidak tenggelam dalam kebisingan orang-orang yang merasa paling tahu segalanya. Hakim menatapnya dalam. Bapak, seperti pernah duduk di ruangan ini sebelumnya, tapi bukan sebagai terdakwa. Kardi tidak menjawab. Dira segera berdiri. Yang mulia, saya ingin menyampaikan temuan penting. Silakan. Berdasarkan penyelidikan pribadi saya semalam, saya mendapat informasi dari petugas teknisi CCTV pasar bahwa seluruh rekaman pada jam 9 pagi hari kejadian terhapus, bukan karena kerusakan, tapi karena akses pihak internal. Namun, nama petugas yang melakukan penghapusan tidak terdata. Ruang sidang gempar. Hakim mengerutkan dahi. Apakah Anda bisa membuktikan pernyataan itu? Saya memiliki pernyataan tertulis dari petugas teknisi. Saat ini saya lampirkan sebagai bukti. Berkas diserahkan ke hakim dan jaksa. Jaksa terlihat gelisah. Beberapa menit kemudian, Hakim Satya memandangi berkas itu lama. Sebelum akhirnya mengalihkan pandangan ke Kardi, apakah Bapak ingin menyampaikan sesuatu yang belum diketahui pengadilan? Kardi menghela napas panjang. Seluruh ruang sidang sunyi. Saya tahu siapa yang menghapus rekaman itu. Saya tahu kenapa saya dituduh. Dan saya tahu
bahwa semua ini bukan tentang dompet. Ini tentang sesuatu yang mereka ingin kubungkam. Siapa mereka, Pak Kardi? Tanya hakim tajam. Kardi menatap hakim. Mereka yang dulu pernah duduk bersama saya. Mereka yang kini merasa dunia ini milik mereka selamanya. Tapi saya datang hari ini bukan untuk membersihkan nama saya. Saya datang untuk membongkar semua yang selama ini ditutup rapat. Ketegangan memuncak. Hakim Satya memukul palu. Sidang diskors selama 1 minggu untuk memverifikasi data baru dan membuka penyelidikan pada akses sistem CCTV pasar. Palunya bergema keras, menandai sidang ditunda di luar gedung. Berita menyebar dengan cepat. Media mulai mengubah narasi. Lelaki tua ditahan. Bukti CCTV dihapus. Ada apa di balik tuduhan ini? Kardi dibawa kembali ke tahanan. Tapi kali ini, ia tak lagi dianggap sekadar kakek renta yang dituduh mencuri. Ia telah menggeser perhatian publik. Mata-mata yang dulu menutup diri, kini mulai terbuka. Dondera tahu ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Karena di balik ketenangan Kardi, ada sejarah panjang yang masih terkubur. Dan kunci dari semuanya, mungkin ada pada sosok Hakim Satya sendiri. Di balik jeruji besi ruang tahanan sementara, kakek Kardi duduk bersandar pada tembok dingin. Di luar, udara pagi masih menggantung dengan kabut tipis. Namun di dalam pikirannya, kabut yang lebih tebal mulai mengangkat selapis. Demi ia tahu, setelah membuka mulut di ruang sidang kemarin, tak ada jalan kembali. Kini, langkahnya sudah memasuki wilayah berbahaya yang dulu ia hindari selama bertahun-tahun. Di sisi lain kota, Dira duduk di ruang kecil lembaga bantuan hukum. Wajahnya tegang. Di hadapannya tumpukan dokumen yang ia salin semalam dari arsip online dan database pengadilan. Namanya Kardi tidak muncul di catatan sipil. Tetapi, ia menemukan satu petunjuk kecil. Surat kabar kuno yang memuat berita dari lebih 20 tahun lalu. Judulnya, kecil. Kepala Biro Rahasia mengundurkan diri. Mendadak, tak ada nama disebutkan. Hanya inisial dan spekulasi. Dira memicingkan mata pada satu kalimat. Seorang tokoh penting dari lembaga intelijen diketahui menghilang setelah menjadi saksi kunci dalam skandal proyek nasional. Ia menatap layar, lalu berbisik, apa benar ini Bapak Kardi? Di sebuah rumah mewah kawasan elit Pucangsari, seseorang sedang gelisah. Pria berjas rapi, dengan perut sedikit buncit berjalan, mondar-mondir di ruang kerja. Ia adalah Komisaris Besar Polisi Purn Hardiman, mantan pejabat tinggi yang kini aktif sebagai penasihat keamanan untuk perusahaan besar milik politisi nasional. Ia memandangi layar televisi yang menayangkan ulang sidang Kardi. Dia bicara, gumamnya. Sial, seorang ajudannya masuk dengan raut panik. Pak, CCTV pasar sudah ramai dibahas. Wartawan minta klarifikasi. Hardiman mencengkram lengan kursinya. Tutup semua akses teknisinya, alihkan opini. Bilang, itu sabotase. Yering, suruh tim medsos bekerja. Dan soal Kardi, Pak, pastikan dia tidak bicara lebih jauh. Kirim pesan ke hakim. Kalau perlu, gunakan masa lalu mereka. Ajudan itu diam, lalu mengangguk dan pergi. Sementara itu, di kamar tahanan, Kardi menyambut seorang tamu tak terduga, Hakim Satya. Mereka berdiri berhadapan tanpa penjaga. Hanya dua orang tua yang pernah berdiri di sisi sejarah yang sama, sudah lama ya. Satya, kata Kardi pelan. Hakim Satya menarik kursi besi dan duduk. Kau seharusnya tetap diam, Kardi. Diam, setelah semua yang mereka lakukan, ini sudah 20 tahun, Kardi. Semua orang sudah mulai hidup baru, sementara yang mati, karena mereka, kau kira mereka bisa hidup kembali, hanya karena waktu sudah lewat? Satya memejamkan mata sejenak. Kau tahu siapa yang sedang kau lawan. Mereka bukan hanya penguasa pasar. Bukan sekadar polisi. Mereka adalah tangan-tangan yang mencengkram negeri ini dari balik meja. Kardi tersenyum pahit. Justru karena itu aku harus bicara. Dan setelah bicara, lalu apa? Tanya Satya. Kau ingin balas dendam? Aku ingin keadilan. Tidak hanya untukku, tapi untuk mereka yang dibungkam, yang dikorbankan. Karena proyek-proyek kotor mereka. Sunyi. Satya menatap wajah tua Kardi, lalu berkata lirih. Aku pernah hormat padamu, Kardi.
Kau dulu mentorku, tapi kau memilih jalan sendiri. Dan kau hilang, meninggalkan kami. Aku tidak hilang, aku disingkirkan. Mereka menghapus identitasku, tapi mereka lupa. Kenangan tak bisa dihapus seperti data. Kalau aku tidak menahanmu dengan benar, aku akan kehilangan jabatanku, lalu kehilangan harga dirimu juga, potong Kardi cepat. Satya terdiam lama. Aku tidak ingin ini berlanjut, Kardi. Mereka bisa menghancurkanmu, bahkan aku pun mungkin masuk dalam daftar. Masih belum terlambat mundur. Kardi menatapnya tajam. Kalau kau takut, mundurlah. Tapi, aku tidak akan diam lagi. Hakim Satya berdiri, ragu, lalu melangkah pergi. Saat pintu sel tertutup, Kardi menatap lenggit-langget dan berbisik. Sudah saatnya kalian tahu siapa aku sebenarnya. Sore itu, Dira kembali mengunjungi Kardi di ruang tahanan. Ia membawa 2 dokumen dan 1 foto lusuh yang berhasil ia cetak dari arsip mikrofilm lama. Pak, saya tahu ini mungkin tidak pantas, tapi apakah ini Bapak? Kardi melihat foto itu. Di dalamnya ada 3 orang berseragam JOS resmi negara, berdiri tegak. Salah satunya adalah dirinya masih muda, wajah tegas, rambut rapi. Ia mengangguk pelan. Itu aku. Dulu, jadi Bapak memang. Dulu, aku menjabat sebagai kepala intelijen internal untuk lembaga rahasia negara. Aku bertugas mengawasi proyek-proyek berskala nasional. Hingga suatu hari, aku menemukan bahwa beberapa proyek infrastruktur disalahgunakan. Dana miliaran disalurkan ke rekening bayangan. Aku ingin membongkar semuanya. Tapi, sebelum itu terjadi, aku dipecat, nama dihapus. Identitas dimusnahkan, dan mereka menuduh Bapak kabur. Bukan cuma itu, mereka menciptakan narasi bahwa aku sudah mati. Sementara aku bersembunyi di antara rakyat kecil. Hidup berpindah-pindah, sampai aku rasa waktunya tiba, saat yang tepat. Dira menatapnya dengan perasaan campur aduk antara kagum, terkejut, dan prihatin. Pak, jika semua ini benar, kita bisa minta perlindungan. Kita bisa buka kasus lama, rehabilitasi identitas Bapak. Saya akan bantu. Kardi menatapnya. Matanya memerah. Terima kasih, Nak. Tapi aku tak peduli lagi dengan nama. Aku hanya ingin kebenaran keluar ke permukaan. Mereka harus tahu bahwa aku masih hidup. Dan aku belum menyerah. Malam menjelang. Di luar, langit mulai gelap. Tapi di dalam ruang tahanan, ada cahaya yang perlahan menyala, bukan dari lampu, tapi dari semangat yang tak padam dalam dada seorang pria tua yang sempat dikubur hidup oleh sistem. Ia tak takut lagi, karena dalam diamnya selama 20 tahun, Kardi menyimpan bukan hanya luka, tapi juga bukti. Dan saat bukti itu mulai bergerak, kekuasaan pun mulai retak. 1 minggu berlalu, sejak sidang pertama Kardi mengguncang kota. Media massa yang awalnya hanya menyorot kasus pencurian biasa, kini mulai menyingkap satu persatu benang kusut yang tak terduga. Tayangan TV, portal berita, dan thread media sosial dipenuhi tajuk berani. Kakek tua ternyata mantan pejabat, penghapusan CCTV pasar. Siapa yang bertanggung jawab? Konspirasi atau pengalihan? Namun, di balik hiruk-pikuk publik, bahaya mulai menyusup perlahan. Di sebuah ruangan sempit, lantai 2 bangunan tua, yang kini dijadikan base camp lembaga bantuan hukum. Dira duduk berhadapan dengan seseorang yang sudah lama ia incar. Rino Wahyu, jurnalis investigasi senior, yang dulu sempat membongkar kasus korupsi di Kementerian Pembangunan. Rino datang tanpa banyak basa-basi, mengenakan jaket lusuh dan tas berisi puluhan map. Aku dengar tentang Kardi, tapi aku nggak percaya. Itu cuma pencurian pasar biasa, katanya membuka percakapan. Dira mengangguk. Dia bukan gelandangan. Dia mantan pejabat, kepala intelijen negara, 2 dekade lalu. Rino menyipitkan mata. Kardi, tunggu Kardi. Adi Wicaksono, Dira mengernyit. Nama itu, dia sempat masuk daftar saksi kunci proyek sabuk hijau yang lenyap 20 tahun lalu. Namanya hilang dari dokumen resmi. Nggak ada jejak, tapi aku dulu dapat bocoran bahwa ia hidup dalam pelarian. Dira menghela napas panjang. Dia tidak lari. Dia dipaksa menghilang. Rino membuka map coklat. Ia mengeluarkan beberapa fotokopi dokumen bertanda konfidensial. Ada diagram aliran dana,
nama-nama perusahaan fiktif, hingga satu nama yang muncul berulang kali, Hardiman. Ini dia orangnya, kata Rino, menunjuk nama itu. Hardiman yang sekarang komisaris purnawirawan. Dia dulu orang dalam proyek Sabuk Hijau. Waktu itu posisinya deputi kementerian. Kardi ingin membongkar penyelewengan dana, tapi sebelum bisa bersaksi, dia menghilang. Dira menatap dokumen itu. Sekarang Hardiman balik, dan dia salah satu tangan belakang dari penangkapan Kardi. Rino mengangguk lambat. Ini bukan cuma soal pencurian. Ini percikan api yang bisa membakar seluruh jaring kekuasaan. Sementara itu, di rumah tahanan, Kardi duduk menulis di lembaran kertas tua. Ia mencatat satu demi satu nama. Ia tahu, saat semua ini dibuka, beberapa dari mereka akan terguncang. Tapi ia tak peduli. Ia pernah menyaksikan terlalu banyak kebusukan, terlalu banyak pengkhianatan yang membunuh orang-orang baik. Ketika petugas penjaga masuk membawa makanan, ia menerima piring itu, lalu berkata pelan, "Bisa kau antar ini ke pengacara saya, Nona Dira?" Petugas itu sempat ragu. "Saya harus lapor atasan dulu, Pak." "Lakukan," balas Kardi pendek. Ia tahu, surat itu berisi nama-nama yang bisa memicu badai, tapi Aisyah bukan lagi untuk menyelamatkan dirinya, melainkan untuk mengakhiri lingkaran kegelapan yang sudah terlalu lama menjerat bangsa ini. Dira membaca surat itu malamnya dan terhenyak. Di dalamnya ada 7 nama, semuanya tokoh besar, politisi, pengusaha, pensiunan jenderal, dan satu nama mengejutkan, Satya. Ia tak percaya, Hakim Satya, tapi dia seperti menyesal. Namun saat ia mengingat kembali percakapan Kardi dengan Satya, ia teringat tatapan mata hakim itu, yang dalam bukan hanya karena beban moral, tapi juga ketakutan. Mungkin dia bukan pelaku tapi dia tahu, dan dia berusaha menyeimbangkan neraca dosa, gumamnya. Hari berikutnya, Dira dan Rino membuat rencana. Mereka akan mengajukan permintaan resmi ke Komnas HAM dan Ombudsman untuk menyelidiki ulang kasus proyek Sabuk Hijau, serta meminta perlindungan saksi untuk Kardi. Tapi malam itu juga, Dira dihubungi nomor tak dikenal. "Kalau kau sayang nyawamu, berhenti. Ini bukan urusanmu." Anak kecil, Dira tidak gentar. Ia malah merekam panggilan itu. Ia tahu, makin besar tekanan, makin dekat mereka pada inti kebenaran. Sementara itu, Hardiman duduk di kantornya yang luas, memandangi ponsel, sambil mengetik pesan ke kontak bernama J. Kardi sudah mulai buka nama. Satya akan goyah. "Kau tahu apa yang harus dilakukan?" Ia kemudian membuka laci meja, mengeluarkan foto lama, foto bersama Kardi muda, dan beberapa pejabat wajah-wajah masa lalu yang kini ia lindungi atau musnahkan. "Maaf, Kardi," bisiknya dingin, "aku tak akan biarkan kau balik lagi dari kubur." Di hari terakhir sebelum sidang lanjutan, suasana semakin panas. Media mulai menyebut nama Kardi dalam kaitan dengan proyek nasional. #siapa Keke Kardi dan Sabuk Hijau got trending. Tapi bersamaan dengan itu, serangan digital dan ancaman mulai menghantam Dira dan timnya. Email dibanjiri hoax, kantor LBH digeruduk masa misterius. Bahkan Rino dikejar mobil tak dikenal. Tapi mereka tak mundur. Dira menyusun berkas, mencetak bukti, dan menghubungi saksi-saksi lama yang pernah mengenal Kardi. Di antara mereka ada satu yang bersedia bersaksi di sidang mendatang, pensiunan sekretaris negara bernama Pak Surya. "Aku tak mau mati sebelum kebenaran itu keluar," kata Pak Surya lewat sambungan telepon. Kardi disingkirkan karena tahu terlalu banyak, tapi kini dunia berhak tahu siapa dia sebenarnya. Malam sebelum sidang, Kardi berdoa di sel. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena beban sejarah yang begitu berat, akhirnya akan keluar di depan publik. "Besok, semua akan tahu," gumamnya. "Dan jika aku harus mati untuk itu, aku tak menyesal." Di ujung bab ini, langit mendung. Angin bertiup lebih kencang. Seperti alam pun tahu hari esok akan jadi panggung terbuka, tempat semua kebenaran yang terkubur dibangkitkan. Tapi apa yang belum mereka tahu adalah tidak semua kebenaran bisa ditanggung oleh semua manusia. Karena ketika kebenaran menghantam, kadang bukan hanya musuh yang roboh, tapi juga orang-orang yang pernah kita percaya. Pagi itu, langit Jakarta mendung.
seperti pertanda akan pecah badai. Di luar gedung pengadilan negeri, massa mulai berdatangan. Spanduk tergantung di pagar besi bertuliskan, "Bebaskan kakek Kardi! Bukan pencuri, tapi pejuang!" Dari sisi lain, puluhan polisi bersenjata lengkap berjaga. Wartawan berlarian dengan kamera, mencoba mendapatkan posisi terbaik. Mobil van tahanan akhirnya tiba, dan dari dalamnya turun seorang pria tua yang kini wajahnya sudah dikenal banyak orang. Kardi. Kaki tuanya tetap tegap. Ia melangkah masuk ke ruang sidang tanpa berkata sepatah pun, hanya menyapa Dira dengan anggukan kecil. Di balik sorot lampu dan blitz kamera, ada wajah-wajah tegang yang sudah menanti. Jaksa penuntut, Hakim Satya, dan sosok misterius yang duduk di deretan belakang dengan jas kelabu dan tatapan tajam Hardiman. Sidang dimulai. Suasana mendadak senyap. Hakim Satya membuka sidang dengan suara berat. Sidang kedua atas terdakwa Kardi, terkait dugaan pencurian di Pasar Rakyat Kertanegara, dibuka. Silakan jaksa membacakan dakwaan tambahan. Jaksa berdiri, berusaha mempertahankan ketegasan, meski jelas ragu. Yang Mulia, kami menambahkan bukti rekaman CCTV yang hilang, namun telah dikembalikan secara tidak resmi. Dalam rekaman itu, terlihat ada upaya terdakwa menyelamatkan barang dagangan milik pedagang lain yang terjatuh. Ruangan berbisik. Jaksa lanjut, namun demikian, terdakwa tetap berada di area tanpa izin. Kami tetap memandang ini sebagai pelanggaran hukum. Dira Bud, Yang Mulia, kami memiliki bukti kuat bahwa tuduhan ini hanyalah pengalihan dari fakta besar yang sedang coba ditutup. Kami juga mengajukan permohonan agar saksi baru, Bapak Surya Wibowo, diizinkan memberikan kesaksian. Satya memandang ke arah meja saksi, lalu mengangguk. Panggil saksi. Pak Surya, mantan sekretaris negara, naik ke mimbar, tubuhnya kurus, rambut memutih, tapi tatapannya tajam, penuh api dari masa lalu yang belum selesai dibakar. Saya bersaksi bahwa terdakwa, Bapak Kardi, pernah menjabat sebagai Kepala Intelijen Internal Negara pada proyek nasional Sabuk Hijau. Ia adalah orang pertama yang menyampaikan laporan korupsi masif di dalam proyek tersebut. Sidang mendadak gaduh. Dera bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Surya menjawab lirih, laporan beliau dihapus. Nama beliau dihilangkan. Ia dipecat secara tidak sah. Kemudian, dipaksa menghilang. Siapa yang melakukannya? Tanya Dera. Surya ragu. Wajahnya menegang. Saya tidak tahu pasti. Tapi, tiba-tiba, terdengar letusan senapan. Seketika ruangan panik. Pak Surya roboh ke lantai. Dadanya berdarah. Orang-orang berteriak. Hakim Satya memukul palu sekeras mungkin. Pengamanan, evakuasi saksi. Kardi berdiri kaget. Dan mata tuanya langsung mencari satu wajah Hardiman. Tapi kursi di deretan belakang kosong. Beberapa menit kemudian, ruangan steril. Ambulans sudah membawa Pak Surya yang sekarat. Dira menangis di lorong. Tubuhnya gemetar. Ini bukan hanya penekanan. Ini pembunuhan. Kardi berdiri di sampingnya. Mereka mulai panik. Itu artinya kita semakin dekat. Di ruang lobi pengadilan, Hardiman menekan tombol ponselnya dengan amarah. Kenapa tembakan tidak mematikan? Suara dari seberang menjawab. Dia sudah tua, Pak. Tapi kami pastikan dia tidak akan bicara lagi. Hardiman menatap layar. Besok, Kardi harus diam, apapun caranya. Malam itu, Kardi kembali ke sel dengan luka batin yang membuncah. Ia kehilangan sahabat lamanya satu dari sedikit orang yang masih percaya padanya. Tapi dalam kesedihan itu, ia menemukan tekad baru. Ia tahu, dalam sidang esok, ia tak akan menyerahkan diri pada permainan hukum yang sudah dikendalikan. Ia akan bicara dengan seluruh keberaniannya. Pagi berikutnya, sidang dibuka kembali. Media menggila. Tagar sidang Kardi kini menjadi topik utama di seluruh negeri. Pemerintah mulai tertekan. Menteri Hukum mengeluarkan pernyataan bahwa kasus ini akan diselidiki lebih lanjut di ruang sidang. Dira berdiri. Yang Mulia, kami mengajukan rekaman suara ancaman terhadap saya sebagai bukti bahwa ini bukan sekadar kasus pencurian, tetapi upaya sistematis membungkam suara kebenaran. Ia memutar rekaman, suara pria dewasa, dingin dan menekan. Kalau kau sayang nyawamu,
Berhenti, ini bukan urusanmu anak kecil. Ruangan diam. Satya menatap Dira lama, lalu dengan suara gemetar, ia berkata, sidang ini akan saya lanjutkan dengan perlindungan penuh bagi terdakwa dan kuasa hukum. Saya akan menyurati Mahkamah Agung untuk perlindungan saksi. Kardi menunduk. Ia tahu Satya sedang memilih keberanian atas ketakutan, dan itulah yang selama ini ia tunggu. Namun pada malam hari itu, seseorang menyusup ke kantor LBH, arsip diacak berkas hilang, komputer rusak. Dira yang datang pagi-pagi menemukan ruangan porak-poranda. Rino menelepon dari lokasi lain. Suaranya berat, kita sudah masuk medan tempur, tapi kita nggak boleh mundur. Dira, dengan luka di hatinya, menjawab tegas, justru karena mereka takut. Aku tahu, ini bukan tentang Kardi saja. Ini tentang bangsa ini. Kardi, di ruang tahanan, menulis satu nama terakhir di secarik kertas. Ia lipat dan titipkan pada penjaga. Beri ini ke Hakim Satya, jangan buka. Ketika penjaga pergi, Kardi menatap langit-langit selnya dan berbisik lirih. Besok, aku akan bicara. Pagi itu, gedung Pengadilan Negeri Jakarta disulap menjadi panggung sejarah. Tak ada tempat duduk tersisa. Wartawan memadati halaman. Sejumlah stasiun televisi nasional menayangkan sidang secara langsung. Tapi di tengah hiruk-pikuk luar, ruang sidang tetap dijaga ketat. Barikade berdiri, petugas keamanan menyisir setiap sudut. Di dalamnya, Kardi duduk tenang. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Namun matanya lebih hidup dari siapapun di ruangan itu. Dira, yang berdiri di sampingnya, menyentuh pundak sang kakek dengan gemetar. Apa kau yakin ingin membacakan pernyataan itu sendiri? Kardi mengangguk. Sudah terlalu lama aku diam. Hakim Satya memasuki ruang sidang. Wajahnya tampak pucat, seolah tidak tidur semalaman. Ia membawa sebuah map coklat di tangan surat yang dititipkan Kardi kemarin malam. Belum dibuka, belum dibaca, tapi kini waktunya. Setelah mengetukkan palu, Satya berbicara. Suaranya sedikit bergetar. Sidang hari ini adalah pengadilan terhadap satu nama, tapi dari semua perkembangan, tampaknya kita tengah memeriksa sesuatu yang lebih besar daripada yang kita duga sebelumnya. Terdakwa, silakan gunakan hak Anda untuk berbicara di depan publik. Kardi berdiri perlahan. Semua mata tertuju padanya. Ia membuka lembaran lusuh yang ia tulis dengan tangan sendiri, tanpa mikrofon. Suaranya cukup lantang karena bukan suara pita suara, melainkan suara nurani. Namaku Kardi, tapi 25 tahun lalu, aku dikenal sebagai Adi Wicaksono. Jabatan terakhirku, Kepala Unit Intelijen Khusus dalam proyek nasional, bertajuk Sabuk Hijau. Suara gemuruh mulai terdengar. Kardi tak berhenti. Proyek itu bertujuan melindungi kawasan hutan dan masyarakat adat, tapi dalam pelaksanaannya, aku menemukan ratusan miliar dana proyek yang hilang. Dialihkan ke parusihan-parusihan cangkang. Aku buat laporan, aku serahkan ke atasan, tapi tidak pernah sampai ke publik. Sebaliknya, aku ditarik paksa, dinyatakan sakit mental, dikurung, lalu dilepaskan dengan satu syarat, hilang dari sejarah. Tangan Dira menggenggam erat meja. Hakim Satya terlihat menelan ludah. Kardi melanjutkan. Matanya menatap langsung ke kamera televisi yang menyorotinya. Aku tidak bicara selama seperempat abad, karena aku takut, karena aku pikir satu orang tak bisa melawan sistem. Tapi ketika aku dituduh mencuri bawang merah, aku sadar, bahkan kebenaran yang paling kecil harus dibela. Kalau tidak, kebenaran yang besar akan terus dikubur. Ia mengangkat surat kecil yang ia tulis untuk hakim. Aku tulis ini karena aku tahu, beberapa dari kalian mungkin bukan penjahat. Hanya manusia yang kalah dalam sistem. Tapi hari ini, aku tidak ingin mengubur siapapun. Aku hanya ingin membuka semuanya. Kardi menyerahkan surat itu ke panitera. Hakim Satya membacanya perlahan. 2 menit kemudian, wajahnya berubah. Mata Satya membelalak. Ia menatap Kardi dengan pandangan tak percaya. Kardi hanya mengangguk pelan. Yang mulia, ucap Satya dengan suara serak. Apakah benar isi surat ini? Panitera berdiri. Benar yang mulia. Tertulis lengkap. Bukti transaksi, nama perusahaan, dan Satya mengetuk palu 3 kali. Saya
memerintahkan pemanggilan langsung kepada saksi yang disebutkan dalam surat ini. Komisaris Hardiman, guncangan terjadi. Seseorang dari kursi belakang berdiri dan berteriak, "Ini tak bisa dibiarkan, Hardiman." Petugas keamanan langsung mengamankan arah menuju pintu keluar. Tapi Hardiman tetap berdiri, tersenyum sinis. "Aku sudah bilang, Kardi, diam itu emas. Sekarang kau akan lihat apa akibatnya membuka peti mati." Kardi melangkah satu langkah ke depan. "Dan kau akan lihat bahwa dari dalam kubur pun kebenaran bisa hidup." Hardiman menatap Satya. "Kalau kau buka itu, kau ikut tenggelam. Kau tahu, kau juga ada dalam daftar pertemuan terakhir itu." Seketika ruangan senyap. Semua mata beralih ke Satya. Dira menatap hakim itu. Hatinya seperti diremas. "Apa maksudnya? Yang mulia, Anda terlibat." Satya berdiri, membuka map lusuh. 20 tahun lalu. Aku masih asisten muda. Aku ikut dalam satu rapat di kementerian yang kini sudah dibubarkan. Tapi aku tidak tahu bahwa dana sebesar itu akan digelapkan. Aku kira hanya peralihan teknis. Lalu, kenapa Anda diam selama ini? Potong Rino dari belakang, berdiri dengan kamera di tangan, live di hadapan ribuan orang. Satya menjawab, "Karena kalau aku bicara, keluargaku akan hancur, tapi sekarang aku lebih takut melihat ke cermin setiap pagi." Hakim Satya menunduk. "Hari ini, saya membuka kembali investigasi nasional terhadap proyek Sabuk Hijau. Serahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman untuk mengambil alih." Gemuruh tepuk tangan terdengar dari penonton, bercampur tangis dan takjub. Hardiman berteriak, "Kalian pikir kalian menang? Ini baru awal." Petugas menangkapnya, membawanya keluar dengan borgol. Beberapa jam setelah sidang, Dira dan Kardi duduk di lorong belakang. "Apa kau yakin sudah siap menghadapi semua ini, Kek? Mungkin tak akan berhenti sampai di sini." Kardi menatap langit senja dari balik jendela. "Aku tak tahu apakah aku akan hidup cukup lama untuk melihat semua terbongkar. Tapi kalau besok aku mati, setidaknya aku mati sebagai manusia." Namun malam itu, satu pesan anonim masuk ke ponsel Dira. "Hardiman bukan dalang utama. Ada yang lebih tinggi dan lebih berbahaya. Hati-hati." Pagi itu kota seolah membeku. Setelah sidang terbuka kemarin, nama Kardi menggema ke seluruh pelosok negeri. Media sosial dibanjiri dukungan, tagar, "Kardi bukan pencuri," dan "Bongkar Sabuk Hijau," trending di semua platform. Namun, dalam euforia itu, Dira sadar satu hal. Badai belum selesai. Pesan anonim malam tadi membuatnya gelisah. Ia tidak tidur semalam. Matanya sembab, tangannya gemetar saat menggulir ponselnya. Untuk ketiga kalinya, membaca ulang pesan yang sama. "Hardiman bukan dalang utama. Ada yang lebih tinggi dan lebih berbahaya. Hati-hati." Ia mengetik balasan, "Siapa Anda?" Tidak ada respons. Sementara itu, Kardi dipindahkan ke sel isolasi demi keamanan. Ia duduk di kasur tipis, menulis sesuatu di halaman belakang, sebuah novel tua. Ia tahu musuh sejati belum muncul, dan nyawanya kini menjadi taruhan. Di luar sana, Hardiman baru saja dipindahkan ke tahanan Bareskrim. Saat mobil tahanan melaju di tengah kawalan, seorang pria berdasi abu-abu duduk di dalam mobil gelap, mengawasi dari kejauhan. Ia menyipitkan mata, lalu berkata ke asistennya, "Percepat rencana, kita bersihkan nama sebelum mereka sebut nama kita." Pria itu adalah Bagas Raharja, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, tokoh berpengaruh senior dari seluruh aktor dalam proyek Sabuk Hijau. Namanya tak pernah muncul dalam berita, dan itu bukan kebetulan. Ia adalah otak di balik semuanya. Hari itu, Dira mendapat kiriman berkas tak dikenal ke email pribadinya. Judulnya, "Arsip Hitam, Sabuk Hijau." Di dalamnya, puluhan dokumen scan asli dengan tanda tangan, foto rapat rahasia, hingga catatan tangan yang semuanya mengarah ke satu nama, Bagas Raharja. Dira langsung menemui Rino di kantor LBH. Kalau ini benar, ini bisa menjatuhkan tokoh negara, tapi juga bisa membunuh kita semua. Rino menatap foto-foto itu. "Tapi kalau kita diam, nggak ada yang bakal tahu." Dira mengangguk. "Kita bawa ini ke sidang esok. Kalau kita mati, setidaknya rekamannya
sudah tersebar. Rino mengeluarkan hard disk. Kita siarkan langsung. Real time, tidak bisa dibungkam lagi. Pagi berikutnya, sidang terakhir untuk putusan Cardi digelar. Kali ini, masyarakat tak hanya hadir di gedung, tapi juga di jalan-jalan, menyaksikan lewat layar besar yang dipasang di berbagai sudut kota. Cardi berdiri di mimbar, Dira di sampingnya. Ia memulai dengan suara perlahan. Aku akan sebutkan satu nama terakhir, satu nama yang telah mengubur proyek Sabuk Hijau. Nama yang membuat semua ini terjadi. Nama itu adalah Bagas Raharja. Suasana ruangan langsung gemuruh. Hakim Satya memukul palu. Tertib. Sidang ini dalam pengawasan negara. Cardi Takjentar Bagas adalah menteri ketika laporan korupsi aku ajukan. Ia menghilangkan laporan itu, mengganti tim audit, dan mengorbankan puluhan pejabat kecil agar skandal tidak naik ke permukaan. Aku tahu karena aku hadir di pertemuan itu. Dira lalu menyerahkan bukti digital ke Panitera. Satya membacanya dengan wajah menegang. Ia menatap para jaksa, lalu ke kamera. Bukti ini cukup untuk memulai penyelidikan resmi terhadap saudara Bagas Raharja. Saya minta jaksa negara hadir siang ini untuk permohonan pembekuan aset dan panggilan resmi. Tiba-tiba, listrik padam, ruangan gelap, alarm darurat berbunyi. Beberapa orang berteriak. Cardi dipeluk erat oleh Dira. Selamatkan berkas. Rino sudah liftkan semua. Jangan panik. Dira berteriak. Petugas keamanan masuk. Membawa senter, mereka langsung mengamankan hakim, jaksa, dan terdakwa. Satu pria asing nyaris mendekati meja barang bukti sebelum dihentikan oleh petugas. Ia tidak membawa kartu identitas. Diduga menyamar sebagai jurnalis. Ia dibawa keluar, menendang dan memaki. Beberapa menit kemudian, listrik kembali. Live streaming tetap berjalan. Dunia menyaksikan kekacauan di ruang sidang. Satya kembali mengetuk palu. Dengan ini, saya nyatakan terdakwa Cardi tidak bersalah dalam kasus pencurian dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Namun, beliau akan diberi perlindungan khusus oleh negara karena merupakan saksi kunci skandal nasional. Gemuruh tepuk tangan, isak tangis, dan pelukan mewarnai ruangan. Dira memeluk Cardi erat. Kita menang, kek. Kita menang, Cardi Tak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, ke arah langit Jakarta yang mulai cerah setelah sekian lama kelabu. Namun malam itu, di sebuah ruang pertemuan rahasia, Bagas Raharja duduk di hadapan 5 orang pria tua, berpakaian formal salah satunya, berkata, mereka sudah terlalu jauh. Bagas mengangguk. Tapi aku belum kalah. Aku tahu siapa yang harus dihilangkan selanjutnya. Di tempat lain, Cardi bersiap meninggalkan tahanan. Ia berjalan perlahan, ditemani pengawal khusus. Saat melangkah keluar, ada ledakan kecil di kejauhan mobil. Rino yang diparkir meledak. Jeritan terdengar. Cardi langsung menatap Dira. Dia tidak akan berhenti. Dira gemetar, menutup mulutnya. Kalau begitu, jawab Cardi, kita juga tidak akan. Malam itu, suasana rumah sakit penuh pengamanan. Rino terbaring dengan luka bakar ringan di lengan dan wajah. Namun, masih sadar. Bom kecil yang meledakkan mobilnya berasal dari bahan rakitan disimpulkan sebagai peringatan, bukan pembunuhan. Tandanya, mereka masih ingin bermain, kata Rino. Suara lirih, namun tetap menatap Dira dengan mantap. Dira duduk di samping tempat tidurnya. Wajah lelah, tapi tekadnya tak berubah. Kita harus serahkan semua berkas ke Ombudsman dan KPK besok pagi. Cardi berdiri tak jauh dari mereka. Sejak sidang kemarin, ia tak banyak bicara. Wajahnya suram, tapi matanya mengandung bara. Dulu ia mungkin melarikan diri dari pertarungan, tapi tidak kali ini. Kita tak boleh lengah. Bagas sudah bergerak dari dalam sistem, tapi kita punya senjata yang mereka tidak punya. Kebenaran dan sorotan publik. Keesokan harinya, Cardi dan Dira dipindahkan ke lokasi rahasia oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Rumah itu sederhana, di sebuah desa pegunungan, di perbatasan Jawa Barat. Udara sejuk, jauh dari keramaian. Di ruang kerja kecil rumah itu, Dira membuka berkas-berkas dan mulai menyusun kronologi lengkap dari proyek Sabuk Hijau.
Kardi menulis tangan kesaksiannya. Dalam buku harian, Rino, yang sudah membaik, ikut bergabung dari rumah sakit lewat panggilan video. Namun tak lama, ada kabar mengejutkan, 2 saksi lain yang juga terlibat dalam proyek Sabuk Hijau ditemukan tewas. Satu disebut bunuh diri, satunya lagi kecelakaan lalu lintas. Ini bukan kebetulan, kata Kardi. Nadanya datar tapi tajam. Dira menatap layar laptop. Laporan KPK juga belum muncul di media. Ada upaya penundaan. Mungkin tekanan politik. Rino menyahut dari layar. Aku baru dapat kabar. 2 media besar dilarang menayangkan investigasi soal Bagas. Alasannya belum diverifikasi. Tapi kita tahu ini tekanan dari atas. Di saat yang sama, Bagas Raharja mengadakan konferensi pers. Dengan wajah tenang dan senyum diplomatis. Ia menyangkal semua tuduhan. Ia bahkan menyebut nama Kardi sebagai ex-pegawai yang sakit jiwa dan dendam lama terhadap negara. Panik, wartawan menelan menti-menta pernyataan itu. Namun satu jurnalis muda dari media independen, Arman, menatap layar live stream itu sambil mengepalkan tangan. Ia pernah diwawancarai di diam-diam dan kini punya akses ke salinan dokumen asli. Akan rilis semuanya. Walau sendirian, ucapnya dalam hati. Hari berikutnya, media sosial kembali memanas. Arman merilis artikel panjang dengan bukti-bukti keterlibatan Bagas. Tak bisa dibantah. Ia menulis dengan tajam, mencantumkan foto, tanggal, bahkan salinan. Surat perintah pencairan dana ilegal. Artikel itu viral dalam hitungan jam. Rakyat mulai turun ke jalan. Demonstrasi pecah di beberapa kota besar. Mahasiswa berdiri di depan gedung KPK, menuntut tindakan. Spanduk bertuliskan, "Tangkap Bagas sekarang." Juga membanjiri media. Kardi menonton semua itu dari rumah persembunyiannya. Orang-orang akhirnya tahu. Tapi apakah cukup? Bisiknya. Dira menoleh padanya. Kita harus tampil lagi. Hadapi mereka secara terbuka. Kau yang bisa bicara. Mereka mendengarkanmu. Dengan bantuan tim hukum LBH, Kardi dan Dira memutuskan kembali ke Jakarta. Mereka akan tampil di forum nasional, rapat dengar pendapat umum di DPR. Disiarkan secara nasional. Hari itu datang. Gedung DPR penuh. Kardi masuk ke ruang rapat. Kamera puluhan stasiun televisi menyorot wajahnya. Ia berdiri di hadapan anggota dewan, mikrofon di depannya. Saya berdiri di sini. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengingatkan bahwa negara ini berdiri karena orang-orang yang mau jujur, walau dikejar dan dilupakan. Hari ini, saya mengembalikan semua bukti ke hadapan rakyat. Jangan sia-siakan lagi. Dira menyerahkan salinan lengkap kepada panitia sidang. Suasana hening. Lalu, tepuk tangan bergemuruh. Tapi malam harinya, saat Kardi dan Dira hendak kembali ke rumah perlindungan, mobil mereka diadang oleh 2 kendaraan tak dikenal. Dari dalam, beberapa pria bersenjata keluar. Salah satu dari mereka menyentuh senjata di pinggang, menatap Dira dan Kardi dengan dingin. Namun sebelum sempat terjadi penyerangan, puluhan petugas KPK dan polisi anti korupsi datang menyerbu. Tembakan peringatan dilepaskan ke udara. Para penyerang melarikan diri. 2 di antaranya ditangkap. Ternyata, tim KPK sudah menguntit mereka sejak kemarin. Kardi tersenyum untuk pertama kalinya malam itu. Akhirnya, hukum mulai bergerak. Lever up. Hari kemudian, surat resmi dari Mahkamah Agung diumumkan, penyelidikan resmi terhadap Bagas Raharja dimulai. Seluruh aset dibekukan, ia dilarang bepergian ke luar negeri. Berita itu menjadi sorotan dunia. Namun, di tengah semua itu, ada satu kabar tak terduga. Dira menerima surat, kaleng tanpa pengirim. Isinya hanya 2 kalimat. Bagas bukan satu-satunya. Banyak yang lebih besar darinya. Jangan berhenti di sini. Dira menunjukkan surat itu pada Kardi. Sang kakek menarik napas dalam. Kalau begitu, kita belum selesai. Langit pagi Jakarta terlihat berbeda hari itu. Awan tidak segelap biasanya. Meski kabut masih menggantung di sela-sela gedung tinggi. Hari itu, Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan jumpa pers terbuka. Di kursi tengah duduklah Kokek. Kardi mengenakan batik coklat tua dan peci hitam. Wajahnya tenang, matanya teduh namun tajam. Di sampingnya duduk Dira, mengenakan blazer hitam dengan syal merah, di lehernya warna
yang ia pilih sebagai simbol perlawanan. Dan di sisi lain, Rino duduk dengan tangan masih diperban, tapi semangat di matanya tak pernah redup. Seorang jurnalis muda mengangkat tangan, bertanya lantang, "Pak Kardi, setelah semua yang Anda alami, pengkhianatan, penjara, percobaan pembunuhan, apa yang membuat Anda tetap berdiri di sini dan tidak memilih pergi saja?" Kardi tersenyum, senyum yang lelah, tapi penuh keikhlasan. "Ada satu alasan," jawabnya pelan. "Saya lelah menjadi saksi bisu. Dulu saya memilih diam dan lihat apa yang terjadi. Negeri ini bukan hanya milik orang kuat dan berduit. Ini milik kita. Kalau saya saja yang sudah tua ini bisa berdiri di sini, mestinya yang muda bisa lebih berani." Tepuk tangan meledak dari seluruh ruangan. Sore harinya, Dira dan Kardi duduk di balkon rumah perlindungan sementara mereka. Suara jangkrik mulai muncul. Jakarta dari kejauhan terlihat seperti lautan lampu tak bertepi. Bagas ditahan di rutan guntur. Tapi tim pengacara, dia menggugat balik. Mereka bilang, "Kita fitnah." "Mereka punya saksi bayaran," kata Dira sambil menyeruput teh. Kardi menatap langit. "Lama, biarkan. Kebenaran tak selalu menang hari ini, tapi ia tidak akan kalah selamanya." Dira menghela napas. "Tapi kita belum selesai, kek. Kita tahu masih ada nama-nama besar di belakang Bagas. Kalau kita berhenti sekarang, semua akan lenyap." Kardi berdiri, tubuh tuanya tegak walau perlahan. Ia berjalan ke meja, mengambil kotak tua dari dalam lemari. Ia membukanya. Dira terperanjat. Di dalamnya, puluhan foto lama, dokumen negara, dan satu lencana pejabat tinggi bertuliskan, "Kepala Deputi Bidang Intelijen Strategis, Rahasia Negara, aku pernah menjadi orang dalam," bisik Kardi. Dira terpaku. "Jadi, benar semua cerita itu?" Kardi mengangguk pelan. "Dulu aku yang lindungi mereka semua. Sistem yang kututup rapat, agar negara tampak kuat. Tapi, aku salah. Aku pikir dengan keluar, semua akan beres. Ternyata racunnya menyebar." Menatap Dira tajam. "Sekarang, kamu yang lanjutkan. Aku sudah tua, tapi kamu masih bisa ubah arah." Beberapa minggu kemudian, Dira tampil dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Ia menjadi saksi ahli dari LBH, membacakan daftar nama-nama baru yang akan diperiksa. Rino kini menjadi pengacara senior, mendampingi di sisi kanan. Nama-nama besar disebut satu persatu. Media menggila. Aksi dukungan di jalanan membanjir lagi. Di sebuah rumah sederhana di daerah Magelang, Kardi duduk di kursi kayu, menonton berita itu lewat TV kecil. Ia tersenyum puas. Namun, tak lama kemudian, layar TV berganti gambar. Wajah seorang pria parubaya muncul. Tokoh militer berpangkat tinggi yang dulu pernah satu meja dengan Kardi dalam ropet-ropet rahasia. Ia kini menjadi pejabat aktif. "Harus bersiap," bisik Kardi. Ia mematikan televisi. Ia tahu ini belum selesai, tapi hari ini ia ingin menikmati malam. Malam yang tak penuh ketakutan, meski besok bisa saja gelap kembali. Ia menatap langit, lalu berdoa dalam hati, "Jika harus kuhadapi lagi semua ini, aku tak takut, karena kini aku tidak sendiri." Beberapa bulan kemudian, Dira menulis buku, Kesaksian Kardi, Dari Kegelapan ke Keadilan. Buku itu menjadi bestseller, dibaca oleh ribuan mahasiswa hukum, aktivis, dan jurnalis muda di seluruh Indonesia. Di halaman pertama, ia menuliskan untuk lelaki tua yang memilih menanggung beban negara dengan kesunyian. Karena ia tahu, kebenaran tak bisa selamanya dikubur. Kardi sendiri menghilang dari publik. Tidak ada yang tahu pasti kemana ia pergi. Tapi konon, ia sering terlihat duduk di pojok masjid kecil di lereng gunung, berbincang dengan anak-anak, memberi mereka semangat untuk jadi orang jujur di negeri yang terus diuji oleh dusta dan di dunia yang penuh tipu daya. Nama Kardi menjadi legenda bukan karena kekuatannya, tapi karena keberaniannya untuk berkata benar ketika semua orang memilih diam.